Shalom saudari-saudariku, kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Masih semangat untuk belajar firman Tuhan, untuk ber-PA? Tentu, kita bersyukur ya, karena kita masih diberikan kesempatan untuk kita belajar bersama-sama dari para tokoh-tokoh perempuan, para perempuan pemimpin di dalam Alkitab. Nah, saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang pemimpin perempuan, media online Kumparan pada tanggal 17 April 2020 yang lalu merilis berita tentang 6 perempuan pemimpin dunia yang dianggap sukses dalam menangani pandemi corona. Mereka adalah Angela Merkel, Kanselir Jerman, Tsai Ing-wen, Presiden Taiwan, Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru, Katrin Jakobsdottir, Perdana Menteri Islandia, Sanna Marin, Perdana Menteri Finlandia, dan Erna Solberg, Perdana Menteri Norwegia. Nama-nama tersebut semakin melengkapi deret pemimpin perempuan yang diakui kemampuannya dan mempunyai pengaruh besar bagi dunia. Namun saudari-saudariku, bukan hanya di zaman sekarang ini saja, di masa lalu pun, sejak zaman para hakim memerintah di Israel, telah muncul seorang pemimpin perempuan yang handal, Deborah. Nama Deborah disebut dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang keempat dan yang kelima. Deborah adalah hakim yang keempat yang memerintah di Israel. Ada Otniel, ada Ehud, ada Samgar, lalu kemudian Deborah. Dalam ayatnya yang kedua dan yang ketiga disebutkan di situ bahwa saat itu bangsa Israel berada dalam tekanan Raja Yabin, Raja Kanaan yang terkenal kejam, sekaligus juga panglima tentaranya yaitu Sisera yang juga kejam. Sungguh itu bukan situasi yang mudah untuk siapapun dapat memerintah. Namun demikian, saudara-saudari, Alkitab mencatat bagaimana Deborah ini bisa menjadi pemimpin yang diandalkan. Nah, apa saja peran Deborah? Dan bagaimana kepemimpinan Deborah pada saat itu? Mari kita lihat satu persatu. Pertama, sebagai Nabiah. Pasal 4 ayatnya yang keempat khususnya bagian A. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah. Nabi adalah pembawa pesan Tuhan. Dengan peran ini jelas menunjukkan bahwa Tuhan mempercayai dan menganggap Deborah mampu meyakinkan bangsanya untuk melaksanakan perintah Tuhan itu. Sebagai contohnya dalam ayatnya yang ke-6 dan ke-7, di mana ia menyampaikan pesan Tuhan kepada Barak untuk maju berperang. Di situ Deborah memberikan keyakinan, mendorong Barak sehingga dia mengikuti perintah Tuhan. Kedua, sebagai hakim. Dalam ayatnya yang ke-4b sampai dengan ke-5 dikatakan, Deborah memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Sebagai hakim, Deborah berada di tempat yang mudah dijumpai, supaya orang-orang ketika membutuhkan mereka datang kepada Deborah untuk berhakim. Maksudnya adalah
untuk mencari keadilan, untuk berkonsultasi, untuk mencari solusi atas masalah-masalah yang mereka hadapi. Untuk bisa menjadi hakim, jelas diperlukan hikmat dan pengetahuan yang luas. Ketiga, sebagai pendamping dan penyemangat. Deborah dikatakan di situ turut berperang bahkan. Ayatnya yang ke-8 dan ke-9 mengatakan demikian. Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun, berdiri, dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Jadi Deborah turut berperang. Bahkan di dalam pasal yang ke-5, di situ dikubah satu nyanyian oleh Deborah. Nyanyian yang memberi semangat kepada bangsa Israel itu dalam berperang. Nah, di sini Deborah bukan hanya menjadi pemimpin yang bisa memerintah, tetapi juga turut serta dalam perjuangan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan perintah sampai selesai. Jelas, selain berjiwa pemberani, Deborah juga pemimpin yang bertanggung jawab. Yang keempat, Deborah berperan sebagai ibu bangsa. Dalam pasal 5 ayatnya yang ke-7 dikatakan, penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit, Deborah. Bangkit sebagai ibu di Israel. Artinya, Deborah dipanggil sebagai pengayom, sebagai pelindung, pemelihara, pencipta perdamaian, penyemangat, seperti peran seorang ibu bagi anak-anaknya. Nah, saudari-saudari, inilah kekasan pemimpin perempuan, di mana jabatan bukan dipandang sebagai kuasa dan peluang untuk menindas, tetapi untuk mengayomi. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, poin ini juga merupakan kritik bagi para perempuan yang dewasa ini, ada di parlemen, menjadi pejabat di pusat ataupun di daerah-daerah, menjadi pemimpin, namun masih juga tersandung kasus korupsi atau penyelewengan wewenang. Kepemimpinan perempuan haruslah kepemimpinan yang mementingkan rakyatnya, bukan kekuasaan belaka. Dalam keempat jabatan ini, nampak Deborah mempunyai kekuatan dalam hal hikmat atau kebijaksanaan, pengetahuan yang luas, jiwa yang pemberani, bertanggung jawab, pengayom, pendamai, dan pelindung. Maka mari kita perhatikan di dalam pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-31 pada bagian akhir, dikatakan di situ, maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Luar biasa bukan? Dari keadaan bangsa yang tertindas, yang menderita, menjadi satu kehidupan yang aman, kehidupan yang jauh lebih baik. Memang saudari-saudariku, kita tidak memiliki wewenang seperti Deborah atau seperti para pemimpin dunia yang berpengaruh. Mungkin kita baru dipercaya untuk menjadi pemimpin lokal, komisi, panitia, koordinator program, atau di dalam keluarga. Tetapi apapun itu, besar atau kecil, apa yang dipercayakan
harus dikerjakan sebaik-baiknya. Kepemimpinan adalah kepercayaan. Panggilan dari Tuhan untuk kita, kaum perempuan, dapat berkarya, berbuah bagi gereja, bagi keluarga, dan masyarakat. Menjadi pemimpin sesungguhnya adalah posisi strategis, tetapi bukan untuk kebesaran diri, namun untuk berbuat suatu kebaikan, untuk mengubah, untuk membangun, untuk berkontribusi bagi kehidupan yang lebih baik. Jadi saudari-saudariku, miliki kualitas kepemimpinan Deborah. Kejarlah hikmat, perluas pengetahuan. Jadilah suara Tuhan yang dapat dipercaya. Jadilah pemberani, bertanggung jawab, dan miliki hati ibu yang pengayom. Maka damai sejahtera akan lahir dari tangan perempuan-perempuan yang memimpin. Selamat melayani, stay safe, stay positive, and be wise. Tuhan memberkati.